Shalom semuanya. Terima kasih, saya sangat senang berada di sini. Sekali lagi terima kasih Cik Tati, Life Center, Pastor Agus, Ibu Mala, Ibu Mika, dan teman-teman saya yang saya sudah kangen sekali di Indonesia. Oke, nama saya Pastor Judith Halim. Senang sekali bertemu dengan saudara lewat ibadah Zoom ini. Ayo sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai ya. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang bersama kami. Satu-satunya yang kami inginkan pagi hari ini, biarlah setiap kami yang mendengar firman-Mu mendapatkan pewahyuan yang baru, mendapatkan suatu revelation yang baru yang akan mengubah, mentransformasi, dan menyembuhkan kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Oke, hari ini saya mau membahas tentang doa. Oke, setiap kita, cara doa kita masing-masing berbeda. Setuju atau tidak? Ya. Tapi satu yang pasti setiap kita inginkan adalah kita mau berdoa dengan efektif. Sebab setiap kita mau doa kita terkabul. Ya, setuju ya? Ada orang yang makin doa, makin galau. Kenapa saya berkata seperti ini? Ada orang yang makin doa, makin merasa, kok tetap nggak ada damai ya? Kok tetap nggak ada hasil ya? Padahal saya sudah nunggu, dan bertekun, tetapi kenapa kok nggak ada terobosan, kayaknya begini-begini saja. Nah, hari ini khususnya kita mau belajar bagaimana supaya doa kita efektif. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Oke, firman Tuhan berkata seperti ini di 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Artinya apa? Kita disuruh berani untuk percaya. Berani untuk percaya apa sih? Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu sesuai menuruti kehendaknya. Jadi kalau kita udah baca kebenaran firman Tuhan seperti ini, yang harus kita tekankan, yang harus kita cari tahu, yang harus kita gali itu, apa sih menurut kehendaknya? Sebab setiap kita mau doa kita dikabulkan. Nah, bagaimana kita harus berdoa menuruti kehendaknya? Sehingga hidup kita ini berkemenangan. Hidup kita ini tidak lagi tergantung terhadap situasi, kondisi, ekonomi, mau itu baik ataupun buruk. Kita tetap penuh dengan berkemenangan. Jadi topik saya hari ini adalah doa Bapa kami. Oke, ini adalah doa yang sangat penting, saudara. Kenapa saya berkata sangat penting? Sebab ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada setiap pengikutnya. Masalahnya di mana? Kenapa kita tidak ada terobosan? Masalahnya banyak orang tidak mengerti apa sih arti sesungguhnya dari doa ini, dan kenapa kita itu diajarkan berdoa sedemikian. Oke, hari ini saya akan menggali banyak sekali firman Tuhan. This is very, very, very important. Jadi tolong dicatat ya. If you get this, my friend, you will get your breakthrough in advance. Oke? Doa Bapa kami. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup
tutuplah pintu. Oke, tutuplah pintumu, ya. Apalagi dikatakan, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, saya pernah didatangin seorang ibu-ibu ya yang minta konseling. Katanya begini, dia sekarang lagi kena masalah berat, suaminya pergi dari rumah dan dia stres dan dia dilayanin seorang ya, dan yang disarankan adalah begini, kamu mau ada terobosan, kamu doa Bapa kami sehari harus diulang-ulangin 1000 kali. My friend, I humbly seek your understanding. Memperkatakan doa Bapa kami 1000 kali tanpa melakukan, kamu akan makin stres, saudara. Inilah jawabanku. Firman Tuhan itu bukan jimat. You know what is jimat? Chanting. Orang Medan ya, saya rasa ada orang Medan juga di sini namanya niamking ya. You know niamking. Ya, kalau orang Medan itu suka niamking ya. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang cuman kita perkatakan doang, saudara. Tetapi firman Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Sama seperti dulu saya ya orang Medan ya, banyak jimatnya, banyak mantranya, kesukaannya nyamking. Oke, ayo kita lanjutkan ke firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi bagaimana sikap hati kita sewaktu kita berdoa? Bagaimana kita masuk di dalam hadirat Tuhan? Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 firman Tuhan mengajarkan setiap kita, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan penjina, bukan juga sebagai pemungut cukai ini. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Oke. Lanjutkan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menegadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, ini orang berdosa. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Saudara, lihat baik-baik. Apakah Farisi? Kalau saudara
Nah, sekarang saudara itu ada di zaman now ya, tahun 2021. Jadi ibaratnya itu saudara dengar kata Farisi, ada suatu negative connotation, ya. Sebab saudara sudah tahu kejadiannya seperti apa, mereka juga adalah salah satu kumpulan yang membunuh Tuhan Yesus kita. Jadi sewaktu saudara di zaman now tahun 2021 itu mendengar kata Farisi, ada suatu negative connotation. Oke. Tetapi sewaktu di zaman itu siapakah Farisi? Kalau saudara tahu di zaman itu Farisi adalah orang-orang yang dihormati. Oke, ya. Farisi adalah pengamat. Farisi adalah penegak hukum Taurat. Mereka sangat teliti. Farisi adalah kelompok Hasidim yang begitu terkenal sebagai orang yang beragama saleh. Kaum Farisi juga adalah orang yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat, di kalangan politik, terutama pada masa Salome Alexander. Itu sebelum kejadiannya, sebelum Masehi ya, sekitar minus 70 tahun. Jadi, saudara ingat, yang saudara kagum-kagumin sekarang, yang saudara hormatin sekarang, engkau harus tes dia fruit. Tes their fruit. Oke, ya. Manusia itu ya seperti beginilah. Ya. Ada yang selalu datang di hadapan Tuhan. Oke. Di hadapan Tuhan itu namanya sih doa, masuk di hadapan Tuhan. Tapi sebetulnya cara doa mereka ngatur Tuhan. Kalau enggak ngatur Tuhan itu nuntut sama Tuhan. Kalau enggak nuntut sama Tuhan itu marah sama Tuhan. Oke, jadi makin doa ya makin stres. Doa pun enggak damai. Doa pun enggak dapat apa-apa dari Tuhan. What is my point here? My point is we must come before God with a humble heart. Rendah hati itu artinya nggak nuntut lagi. Rendah hati itu artinya nggak ngatur Tuhan. Rendah hati itu artinya apapun masalahmu, engkau tidak marah, engkau tidak kecewa kepada Tuhan. Datanglah di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Inilah yang dimaksudkan, blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of God. Amin. Oke, ayo kita lihat bagian pertama. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, kudus adalah namamu. Kenapa sih pembukaannya seperti ini? Bapa kami yang ada di surga. Tuhan sedang menyatakan dirinya kepada umatnya untuk meneguhkan umatnya. Saudara, you and I, we are not alone. Kita punya Bapa yang ada di surga. Kenapa kita harus tawar hati? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus panik? Engkau dan aku tidak sendirian. Can you let this sink in your heart, in your mind, sebelum engkau datang di hadapan Tuhan, menyadari tidak ada satupun yang perlu engkau takutin, engkau panik, engkau galau, sebab you are not alone. You have a good Father, pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. And his name is your Father in heaven and my Father in heaven. Bisa nggak kita pastikan ini udah sink in our mind supaya sikap hati kita sewaktu kita masuk di dalam doa tidak lagi dengan galau, tidak lagi dengan ketakutan, tidak lagi nuntut Tuhan, tidak lagi ngatur Tuhan, tidak lagi marah Tuhan, tidak lagi kecewa dengan Tuhan, tetapi dengan rendah hati dan menyatakan, sungguh Engkau besar ya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ayo kita lihat. Bapa kami yang ada di surga, kudus adalah namamu. Kenapa dikatakan seperti ini? Adalah satu sosok
yang harus kita kagumi, adalah satu sosok yang perlu kita hormati, adalah satu sosok yang perlu kita takut. Oke, kenapa saya berkata seperti ini? Ayo kita lihat Mazmur pasal 99 ayat 3. Firman Tuhan berkata, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, sebab namamu adalah kudus. Siapa nama Bapa kita? Ada yang mau jawab? Teman-teman, ada yang mau jawab? Kalau mau jawab langsung unmute ya. Nama Bapa kita siapa? Namanya siapa? Kudus ya. Kudus kan saudara kan? Siapa nama kita? Halo, siapa nama kita? Kudus? Kudis? Atau kena panu? Cuma bercanda, nggak ada di Life Center yang begini. Yang di Life Center semua takut akan Tuhan. Semua kudus. Oke. Saudara, di Wahyu, firman Tuhan menjelaskan seperti ini. Ada 4 makhluk yang masing-masing bersayap 6. Oke. Di sekeliling mereka dan di sebelahnya, di dalamnya penuh dengan mata. Oke. Dan mereka tidak pernah berhenti. Dengar baik-baik ya. Tidak pernah berhenti dari siang sampai malam. Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu, time to time, generation to generation. Oke, jadi tidak pernah berhenti. Siang dan malam, apa yang mereka lakukan? Mereka terus mengelilingi tahta Tuhan. Mereka mengelilingi tahta Tuhan. Setiap kali mereka hadap dengan wajah Tuhan di tahtanya, inilah yang mereka katakan. Kudus, kudus, kudus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Saudara, sewaktu malaikat ini yang punya banyak mata mengelilingi tahta Tuhan, dengar baik-baik. They never say grace, grace, grace. They never say love, love, love. They never say berkat, berkat, berkat. Sembuh, sembuh, sembuh. Enggak. Satu yang mereka katakan. Kudus, kudus, kudus. Apa maksudnya, saudara? Jikalau Allah Bapa kita namanya kudus. Siapa nama kita? Ini loh yang harus kita hati-hati. Kenapa? Kenapa makhluk ini berkata cuma kudus, kudus, kudus? Because no matter how they look at it, no matter dari sisi sudut pandangan yang manapun, cuma satu yang kelihatan. Kudus, kudus, kudus. Itulah karakter Allah Bapa kita. Itulah DNA Allah Bapa kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan, do we have the same DNA as our Father in heaven? Kalau kita nggak punya DNA yang sama seperti Allah Bapa kita, anak siapa kita? Ini adalah suatu hal yang kita sendiri harus pertimbangkan. Saudara tahu kenapa iblis berjuang sekuat tenaga untuk membuat saudara dan saya dosa? Iblis berjuang sekuat tenaga untuk membuat saudara galau, khawatir, takut. Kenapa? Ayo kita sama-sama lihat Yesaya pasal 59 ayat 2. Firman Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah di antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar segala doamu. Oke, ya. Sebetulnya oke, ini ada sedikit kesalahan typo error ya. Oke. Sehingga ia tidak mendengar segala doamu. Oke. Ya, bukan dosamu ya. Tapi adalah doamu. Oke, balik lagi di sini. Saudara, saya tidak tahu tentang saudara, tetapi sewaktu saya baca ayat ini,
the revelation that is given to me adalah ini. Kenapa out of so many kata-kata, kenapa out of so many words, he has to pick this, menyembunyikan dirinya terhadap kamu. Don't you think that this is something very, very serious? Kenapa tidak dipakai kata-kata yang lain? Kenapa menyembunyikan diri terhadap kamu? Artinya begini loh. Tuhan sendiri yang akan memastikan jikalau kita berdosa terus, tidak mau bertobat, Tuhan sendiri akan memastikan Dia akan menyembunyikan dirinya terhadap kamu. Artinya, you will never found him. Artinya, engkau tidak akan pernah menemukan dia. This is something that we have to take it very seriously and soberly. This is the truth of the Word of God. Saudara, seperti ya yang saya katakan tadi, kenapa ya setan itu kerja keras, terus berjalan, berkelilingi, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu mencari mangsa-mangsa yang dapat digoda. You want to know why? Karena setan tahu satu-satunya yang bisa memisah diri kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Setan tahu sewaktu dia bisa menipu, menggoda kita untuk berdosa, kita tidak lagi berkuasa. So what is the solution then? What is the key application then? Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Kenapa anggota-anggota tubuhmu? Ini artinya pikiranmu, akal budimu, perasaanmu, bibirmu, telingamu, tanganmu, apa yang engkau lakukan, kakimu, di mana engkau pergi. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Berikutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Where do you think God's kingdom is? Di mana kerajaan surga? Ada yang mau jawab? Oke, saya nggak ngerti. Kenapa Kristen berpikir seperti ini? Ini loh, kerajaan surga ada di bumi ini. Makanya aku harus menaklukkan gunung-gunung di muka bumi ini. Saya nggak ngerti kenapa Kristen kok punya pikiran seperti ini yang begitu bertolak belakang dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di Matius pasal 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, engkau bisa menaklukkan semua gunung-gunung. Gunung ekonomi, gunung pendidikan, gunung politik. Saudara, boleh nggak? Tolong terlebih dahulu sebelum engkau menaklukkan gunung-gunung itu, taklukkan gunungmu yang terbesar dari sini sampai di sini. You know why dari sini sampai di sini? Bagaimana cara engkau berpikir, bagaimana cara engkau merasa, sehingga akar dari segala kepahitan, tidak aman di dalam hatimu, itulah penyebab dosamu. Taklukkan, tolong, taklukkan dulu dari sini sampai di sini. Kalau dari sini sampai ke sini, daging ini yang begitu dekat dengan kita, melekat dengan kita, kita belum sanggup taklukkan. Ya, boro-boro mau naklukin gunung dunia ini, jangan sama seperti yang di firman Tuhan katakan ini. Engkau memperoleh seluruh dunia, tetapi engkau kehilangan nyawamu.
taklukkan dulu hawa nafsumu, taklukkan dulu kesombonganmu. Ayo kita lanjut. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Firman Tuhan jelas-jelas berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan di Yakobus pasal 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, apa yang terjadi pada saat kita itu begitu mengasihi dunia, selalu mau menaklukkan dunia ini, saudara, let us not kid ourselves. Untuk kita menaklukkan dunia ini, pasti ada hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, yang harus kita lakukan. Yes, I'm a pastor. I'm also a businesswoman. I also know the way of the world. Ya, apa yang terjadi jikalau engkau terus mengejar, terus berpikir engkau mau menaklukkan dunia ini? Inilah yang firman Tuhan katakan. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu, ibaratnya seperti istri yang tidak setia, yang mempunyai hubungan gelap dengan dunia dan menghancurkan perjanjian pernikahanmu kepada Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia sudah menjadikan dirinya sendiri musuhnya Allah. Now you know why Tuhan menyembunyikan dirinya sendiri dan tidak akan menjawab doa kita. Ayo berikutnya, Yohanes pasal 18 ayat 36. Sekali lagi dikonfirmasi lewat firman Tuhan. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan di dunia ini. Jadi sekarang jelas ya, kerajaan Tuhan bukan di dunia ini. Sebelum kita mau menaklukkan gunung-gunung, pastikan kita taklukkan dulu kedagingan kita. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi berjuanglah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih kerajaan Allah? Apa sih kebenarannya? Sangat sederhana, saudara. Berbuat benar dan menjadi benar di dalam tingkah laku dan karaktermu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, dengar baik-baik. Lihat, sewaktu engkau berbuat benar, sewaktu engkau menjadi benar di dalam tingkah laku dan karaktermu, engkaulah duta besar kerajaan surga yang hadir di muka bumi ini. Engkau dan aku nggak ada hubungannya dengan gunung-gunung. You and I, we are the ambassador of the kingdom of God yang hadir di muka bumi ini. Tetapi ini harus terjadi, ini cuma bisa terjadi pada saat kelakuan dan tingkah laku dan karakter kita itu benar dulu. Kalau kita nggak benar, nggak mungkin kita menjadi duta besar kerajaan surga. Karena untuk menjadi seorang ambassador itu harus dipilih, itu harus dibuktikan karakternya, itu harus dibuktikan semua terlebih dahulu sebelum seorang itu bisa diutus menjadi ambasador buat satu negara. Oke, saudara bayangkan. I hope you will really catch this, so that you will become a mover and shaker for Indonesia. Bayangkan jika semua Kristen sadar, tidak macam-macam lagi, tidak berantem lagi, tidak serakah lagi kerjaannya. Kalau semua Kristen tangkap yang satu ini, tidak perlu semua, cukup yang di life group. If you have 100 people, if you have 200 people, if let's say 200 orang ini tangkap dan berjuang menjadi benar di dalam tingkah laku dan karakter mereka, tentunya bukan dengan cara sekuat tenaga kita sendiri. Kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan merubah kita. Ya, bayangkan
Bayangkan, setiap orang menjadi terang, menjadi duta besar bagi kerajaan surga. Dan apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kamu adalah terang di dunia. Kamu adalah terang di Jakarta, di Indonesia. Kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah orang akan melihat cahayamu. Cahayamu akan bersinar di depan orang. Dan mereka akan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Akhir-akhir ini orang dunia melihat Kristen tawar hati. Kristen melihat Kristen tawar hati. Orang dunia melihat Kristen tawar hati. Gimana kita bisa menjadi terang? Kristen melihat Kristen berantem terus, ini seraka terus, sampai bisa masuk penjara, ya, sampai bisa curi uang, sampai bisa berzina, murtad. Orang dunia melihat Kristen juga berkata seperti ini, you orang Kristen, ayo nggak mau jadi Kristen dong. Saudara, udah saatnya kita menjadi pendobrak. Udah saatnya kita berubah. Ayo sama-sama kita harus bangkit menjadi duta besar kerajaan surga. Menjadi terang bagi dunia kita yang gelap. Indonesia need help. You can be that help. You are the solution. You are the ambassador of the kingdom of God. Tapi tidak akan terjadi jikalau kita juga sama dengan dunia. Ayo berikutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini artinya, saudara, we are the representative of God's kingdom. Biar apa yang terjadi di surga, artinya apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, terpancar dari kita. Amin. Amin. Ayo kita lanjutkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. What does it mean? The English version is called daily bread. Give us this day our daily bread. Saudara, jika saudara gali firman Tuhan di terjemahan asli, makanan yang secukupnya, daily bread in Greek di bahasa Yunani kuno adalah epioseos. What is epioseos? Epioseos adalah kebutuhan sehari-hari yang kita perlukan untuk melewati sehari itu. Makanan yang kita perlukan untuk sehari itu. Pakaian yang kita butuh untuk sehari itu. Oke? Atap di atas kepala kita yang kita perlukan untuk sehari itu. That is called epioseos. Yang dibutuhkan cuman untuk sehari itu. Saudara ingat mana? Diberikan cuman cukup untuk sehari itu. Apa yang terjadi sewaktu orang menjadi serakah? Apa yang terjadi sewaktu orang-orang Israel itu menjadi serakah? Mereka mengumpulkan. Untuk besok, apa yang terjadi? Menjadi ulat. Saudara, now you know, Jesus never teach prosperity gospel. Dari sini kau bisa mengambil kesimpulan, prosperity gospel is never from Jesus. Sebab kita diajarkan, give me this day my epioseos. Cukup untuk sehari ini. Kenapa, saudara? The objective is sufficient for today. Apa yang kita butuhkan untuk lewat sehari ini. Baik itu makanan fisik, baik itu makanan jasmani, ataupun rohani. Why is Christian stressed? Because they keep thinking about tomorrow, next week, next month, next year. But God is saying to us, give me this day damai sejahtera yang cukup buat aku sehari ini. That's why the Bible says, my grace is sufficient for you daily. Sehari itu ketenangan jiwa, mengampunin orang lain, kasih, sukacita, dan lain-lain sebagainya, enough for the day. Apa sih artinya? Artinya, we need to have pure in our heart.
pure in the heart will see God. Ini firman Tuhan. It means we come before God. God, check my heart. That I know I am not greedy. I nggak serakah. Aku belajar untuk menerima porsi dan bagianku dalam kehidupan ini. And I want to completely draw from you daily. Setiap hari aku mau ambil darimu, dari penyediaanmu. Like a deer panted for water, so my soul long for you daily. Saudara tahu kenapa banyak Kristen akhir-akhir ini kecewa? The cause, of why so many Christians are disappointed, disillusioned, murtad, stres. Kenapa? Apa sih penyebabnya? Because man overpromise us what God did not promise us. Janji Tuhan cuman yang ini satu, saudara. Dan janji Tuhan adalah iya dan amin. Jikalau engkau berdoa sesuai dengan kehendakku, aku akan kabulkan doamu. Itu janji Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Yang manusia ajarkan, mau minta apa, tinggal bilang saja, pasti ku kabulin. Kirain Tuhan kita jin. Saudara, give me this day my epioseos, everything that I needed for the day. Setiap kita perlu damai sejahtera. Sorry, bisa kasih saya waktu sedikit lagi. I think I already over time, but can you give me a little bit more time biar aku bisa complete this? Is it okay? Is it okay, Ken? Oke. Setiap kita perlu damai sejahtera. Minta kepada Tuhan. Beri aku damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah badai ini. Itu loh arti sesungguhnya shalom. Is it even possible to experience peace in the midst of the storm? Is it even possible to experience peace when you have to face uncertainty? Pada saat kita menghadapi penyakit, rumah tangga, ekonomi, berantakan, atau kematian orang yang kita kasihi. How to have breakthrough? Ayo kita lihat apa yang diajarkan firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah kamu ketakutan, atau khawatir, atau gelisah tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya begini, datang di hadapan Tuhan, lo jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Engkau punya Allah Bapa, engkau tidak sendirian. Tetapi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Apa yang akan terjadi sewaktu engkau melakukan ini? Ini adalah kondisi hati kita ya. Damai sejahtera Allah akan menjadi milik. Ini dijanjikan Tuhan. Keyakinan akan keselamatanmu nyata oleh karena Yesus Kristus. Sebab itu engkau tidak lagi takut. Tapi sebaliknya merasa puas terhadap bagian dan porsimu di dunia ini. Saudara, jika engkau tidak sanggup datang di hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, syukur atas apa? Syukur atas keselamatanmu. Dan puas terhadap bagian dan porsimu di dunia ini. Adalah satu hal yang mustahil engkau dapat damai sejahtera. Tetapi jikalau engkau melakukan hal ini, datang di hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, dan engkau puas terhadap bagian dan porsimu di dunia ini, apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan menjanjikan, oke, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudara, if you get this, please teach those Christians who are in depression. Oke, ya, orang-orang yang tawar hati, tolong ajarkan mereka yang satu ini. This verse can set depression free kalau kita taat kepada Tuhan. Ayo kita lanjutkan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni
mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya rasa ini tidak perlu terangin lagi karena ya udah jelas banget. Ada seorang ibu-ibu yang datang kepadaku dan bertanya, Pastor, ini loh suami aku ini ya beneran ya jahat. Aku nggak bisa ngampunin dia. Kira-kira kalau aku nggak bisa ngampunin dia, aku masuk surga nggak? I don't know how to answer, Kenapa? Sebagai seorang pendeta ya, aku nggak suka kasih tahu orang, yuk masuk neraka, begitu ya. Itu nggak baik ya. Tetapi ya, inilah kenyataan firman Tuhan berkata, jika engkau tidak mengampuni orang lain, maka Allah Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Saudara, kira-kira kalau Allah Bapa kita itu tidak mengampuni kita masuk surga nggak? Saya rasa jawabannya ya udah sangat jelas. Ya, jadi ya ampunilah orang lain sebagaimana kita juga diampuni. Oke, next berikutnya. Ini saya akan percepat ya. So fasten your seat belt, oke, dan kita akan habisin yang ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Oke. Ini ya. This is a normal conversations that I take from internet, from Facebook. Ada perbincangan ya, ada suatu perbincangan di antara iblis dengan Tuhan. Perbincangannya seperti apa? Si iblis ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, itu umatmu. Tiap kali kalau mereka berbuat salah, mereka selalu nuduh aku. Kalau mereka sendiri yang mau berzina, mereka nuduh aku yang godain. Itu mereka sendiri yang mau menipu. Mereka sendiri yang mau mencuri. Mereka nuduhnya ke aku terus. Aku lagi. Oke, cuma sekedar bercanda. Ayo lihat kebenaran firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginan hawa nafsunya sendiri. Jadi tolong jangan salahkan pasanganmu, jangan salahkan rekan bisnismu, jangan salahkan setan. Di sini dikatakan dari keinginan hawa nafsumu sendiri. Oleh karena itu ia diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Makanya kenapa Tuhan berkata di Yesaya tadi, dosamu adalah pemisah di antara kamu dengan Tuhanmu. Oke, dari mana datangnya dosa? Saudara, Matius pasal 15 ayat 19, karena dari hatimu, hati kita ini loh, timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, dosa itu datang bukan dari itu. Dosa itu datang dari sini. Di dalam hati kita sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Of all things, jagalah hatimu. Karena dari hati ini timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, percurian, sumpah palsu, hujat. Dari hati ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Berikutnya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Caranya bagaimana kita bisa terlepas daripada yang jahat? Ayo kita lihat Mazmur pasal 91 ayat 1. Di versi bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu kurang jelas. Saudara lihat terjemahan saya yang dari AMPC ya, Mazmur pasal 91 ayat 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed, abide, conform, yielded under the shadow of the Almighty, whose power no foe can withstand. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi,
orang yang melekat, orang yang menyerupainya akan stabil dan bermalam dalam naungan yang maha kudus. Tidak ada musuh yang sanggup melawannya. Saudara, read this Bible carefully. Ini bukan untuk semua orang. Ada kondisinya, ada syaratnya. Kita bisa declare, kita bisa klaim, kita bisa ini chanting, nyamking 100 kali per hari sampai our face turn blue and drop dead. Saudara, ini cuma untuk orang yang taat kepadanya yang akan menang atas semua serangan iblis. Ada yang datangin saya, Tindo banyak yang aneh-aneh. Ada COVID sekarang, makanya kita disuruh harus 100 kali. Kayaknya mungkin Mazmur 91. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kristen itu aneh, takut kepada semuanya, takut vaksin, takut penyakit, takut mati, takut bangkrut, takut masa depan suram, tapi nggak mau takut sama Tuhan. Makanya tidak ada kemenangan, saudara. Mazmur 91 ini ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Kita harus melekat kepada firman-Nya. Kita harus taat kepada perintahnya. Jangan khawatir, jangan galau, jangan takut. Janji Tuhan adalah tidak ada kuasa gelap yang sanggup melawanmu. Yang setuju, katakan amin. Lakukan bagianmu, maka firman ini akan tergenapi sesuai dengan janji Tuhan. Berikutnya, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa Tuhan mengajarkan kita menutup ayat ini seperti ini? Kenapa ini sangat penting? Apa sih maksudnya, saudara? Saudara, Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Apa sih maksudnya di sini? Tuhan mau kita tahu secara pasti, secara yakin, Dia berkuasa, Dia berdaulat, Dia memegang kendali atas segalanya. Dia maha tahu. Saudara, tadi pembukaan diyakinkan kepada setiap kita, engkau punya Bapa yang di surga, yang maha kuasa, yang terbesar, the ruler of all. Engkau tidak sendirian tanpa dukungan. Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia adalah awal, Dia adalah akhir dari segalanya. Artinya apa sih? Dia itu dari dulu udah tahu kondisi kita. Dia itu sekarang masih ada, dan Dia akan ada di masa depan kita. Dia tahu persis dari depan sampai dari masa lalu, sekarang sampai kesudahannya. Dia berdaulat, completely in control. Is that not enough? Apakah itu masih belum cukup, saudara? Can you just let go? Can you just do your part to obey, to believe in Him? Jika engkau percaya, artinya pisteo, taat, bersandar, dan yakin sepenuhnya. Maka janji-janji Tuhan semua akan menjadi milikmu. Saya akan berdoa buat saudara. Saya berharap saudara simak baik-baik doa Bapa kami. Dan pada saat saudara berdoa, ada suatu paradigma yang berbeda. Suatu paradigma dari pemikiran dan hati kita. Ingat saudara, firman Tuhan menjanjikan, jikalau kita berdoa sesuai dengan kehendak, pasti Dia akan mengabulkan doa kita. Dan doa Bapa kami adalah persis sesuai dengan kehendaknya. Amin. Amin. Ayo mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan.
Ini adalah momennya kita sendiri bertransaksi kepada Tuhan. Jikalau selama ini ada kesalahan-kesalahan di dalam pemikiran, konsep pemikiran kita atau hati kita datang di hadirat Tuhan dengan rendah hati dan minta pengampunan dari Tuhan. Saya akan berdoa, doa Bapa kami. Saya akan berdoa dengan bahasa awal-awal, yaitu bahasa Ibrani. Bagaimana Yesus sendiri mengajarkan setiap kita untuk berdoa. Tefilat ha'adon. Afinu sebasamai bikadesh simha. Tafo malhut ha ye ashe rezon ha kepasamayu ken ba'aretz. Et lehem hukenu ten lanu hayom. Usela lanu al hataenu. Kefi sesolhim gam anaknu lahotyim lahnu. Ve'al tefienu lidai nisayon ki im halzenu min hara. Kileha haman lakha. Vehagefura vehatis ere le olame. Olami. Amen. Bapa kami yang di surga, kudus adalah nama. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Thank you very much. God bless you.